Mohon izin, ahli yang kita hadirkan adalah ahli pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ahli juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP dan atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada saudara ahli. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, perkenankan saya menyampaikan ius curiae novit, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa Richard Eliezer. Terima kasih. Izin menjawab majelis? Ya, silakan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, kurang lebih seperti itu ya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau strafbar fate dengan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal psikis yang membawa pada 3 macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan dimaksud, khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau strafbar fate. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, ahli. Kemudian kami akan bertanya selanjutnya, apakah pertanggungjawaban pidana tersebut juga mencakup mengenai kesalahan, ajaran mengenai kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia? Baik, terima kasih penasihat hukum. Berbicara pertanggungjawaban atau Turkeningvatsbaarheid, itu adalah ekuivalen atau sama dalam pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan elemen-elemen dari pertanggungjawaban. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia, maka ada 2. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psychological begrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons, ya, yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif schuldbegrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dari luar diri si pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Nah, mungkin kalau kita mempelajari hukum pidana, kita pernah mendengar satu nama yang
selama ini sering disebut-sebut, yaitu Profesor Mulyatno ya. Jadi Profesor Mulyatno pada waktu Dies Natalis Universitas UGM tahun 1955, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Profesor Mulyatno secara tidak langsung melepaskan ajaran kesalahan psikologis dan lebih menggunakan ajaran kesalahan normatif deskriptif. Tentu bukan maunya Profesor Mulyatno saja, karena Profesor Mulyatno ini mengikuti pendapat Pompe. Ya. Mengapa demikian? Karena selain guru besar hukum pidana, Profesor Mulyatno ini juga merupakan jaksa agung muda pada waktu itu. Sehingga untuk mempermudah lapangan penuntutan atau rekuisitor, dalam suatu persidangan pidana, dalam upaya mencari kebenaran material, maka ada kewajiban untuk menghadirkan keterangan ahli, pendukung, misalnya seperti psikiater atau psikolog untuk memperjelas apakah seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai sikap batin atau dalam konteks ajaran kesalahan psikologis. Dan bagi Mulyatno pada waktu itu ini dirasakan cukup rumit untuk menghadirkan psikiater atau psikolog dalam setiap persidangan perkara pidana. Demikian. Terima kasih penjelasannya. Saudara ahli, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana, strafbarheid, dan pertanggungjawaban pidana, toekenvaardigheid? Hubungan antara perbuatan pidana atau strafbarheid dengan pertanggungjawaban atau toekenningsvatbaarheid adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Belum tentu dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualistis yang diatur, yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, toekenningsvatbaarheid, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmacht atau keadaan darurat, noodtoestand, itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodweer dan noodweer excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau ambtelijk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan, ambtelijk bevel, sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
Kalau menurut Profesor Van Bemmelen, Majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Kemudian, sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disahkan, meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku 3 tahun kemudian? Tolong jelaskan, Saudara ahli. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana, niet strafbar, atas suatu feit atau perbuatan ya. Nah tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya, baik ya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pasal 51, mohon izin majelis apakah saya boleh menyerahkan juga? Izin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana gitu. Tapi memang rumusan awalnya adalah feit ya atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disahkan meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau feit yang dimaksud dalam perintah jabatan atau ambtelijk bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. Demikian majelis. Mohon izin majelis diteruskan rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin langsung ke pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut? Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi penegasan mengenai bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan di antara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai
1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevoegde gezag, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung atau ratio decidendi ya sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hierarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan. Parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidana? Mohon izin majelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau ambtelijk bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasarana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, ya, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan melaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah, ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan, apakah si penerima perintah dapat berlindung dan dengan menggunakan alasan adanya perintah jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 KUHP yang saudara Ali tadi? Iya. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika merumuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan, sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini, karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh.
orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah, mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah atau public relic for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah melainkan juga instruksi, dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri gitu ya, ada hierarki seperti itu. Yang penting ada otoritas publik ya dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Baik, lanjutkan sama rekan saya yang mulia. Ya, ahli izin melanjutkan. Ini saya melanjutkan mengenai perintah jabatan ya. Bagaimana pandangan ahli mengenai kaitan antara pelaksanaan dari perintah jabatan dengan penyertaan atau dalaming dalam konteks hukum pidana? Berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP, maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan, maka ada 4 kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan player. Yang kedua ada don player. Don player itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina dan ada orang yang disuruh, manus ministra. Umumnya orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah mideplegan, artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik, ya, baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur di antara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KUHP baru ini, bukan sekedar membujuk atau menganjurkan tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi, bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara-cara yang terbatas atau limitatif. Misalnya dengan pemberian, dengan janji, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyesatan dan sebagainya. Nah, jadi kaitannya dalam konteks penyertaan yang paling relevan adalah menyuruh lakukan atau don't plan. Baik, terima kasih ahli. Tadi ahli sudah sempat menyinggung mengenai KUHP yang baru ya. Nah, sebagai salah satu tim pembahas KUHP, pertanyaan saya, apakah ketentuan mengenai penyertaan atau dalaming tersebut, khususnya mengenai menyuruh lakukan yang tadi saudara ahli sampaikan atau don't plan dalam KUHP yang baru, apakah masih dipertahankan? Ya. Jadi ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP baru itu masih dipertahankan, tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau multitafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga, orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri. Yang kedua, melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik, kalau kita lihat di penjelasan pasal 20 ini, boleh turun sedikit slide-nya.
Yang dimaksud dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control. Bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang. Yang digunakan secara tidak langsung maksud saya, untuk melakukan tindak pidana, karena dalam hal menyuruh lakukan, penjelasan pasal 20 KUHP baru ini mengatakan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hensstraf, Zonderskut atau actus non facit reum, nisi mensit rea. Baik, terima kasih ahli. Kemudian selama ini kan kita sering mendengar adanya perbedaan pandangan di antara para pengamat hukum yang menyatakan bahwa perintah jabatan dari seorang pejabat, dalam hal ini atasan, misalnya petinggi kepolisian, tidak boleh atau tidak mencakup perintah untuk menembak yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Dan perintah itu tidak termasuk dalam job desk dari pekerjaan bawahan tersebut. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan ahli mengenai hal tersebut. Mohon izin majelis. Jadi berbicara tentang pasal 51 ini karena ada ayat 1 dan ayat 2, maka untuk menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, saya perlu kembali flashback ke terjemahan aslinya. Apakah boleh tolong ditampilkan yang page pertama? Jadi memang karena yang dihapus adalah elemen melawan hukum, maka sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang ketika perintah jabatan itu diberikan, majelis. Nah, kenapa perintah jabatan ini bisa diberikan? Karena tadi ada, boleh naik sedikit, yang page pertama, ada penguasa yang berwenang, ada otoritas. Dalam terjemahan bahasa asli disebut dengan bevoegdhezag. Nah, ini sekaligus tidak membatasi perbuatan yang dilarang apa saja yang bisa diperintahkan dalam situ. Namun tadi saya sudah sampaikan ada asas proporsionalitas dan subsidiaritas untuk menguji objektivitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 2, tadi ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai job desk ya. Job desk itu atau lingkup pekerjaan itu justru bukan diterjemahkan sebagai ambtelijk bevel, perintah jabatan, atau juga pejabat yang berwenang atau bevoegdhezag. Tetapi justru diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai onderhezigheid. Dalam ayat 2, ketika orang menerima perintah dari orang yang tidak berwenang, tidak memiliki otoritas, dan dengan itikat baik, dengan tehoidetru, dia menyangka perintah itu diberikan oleh orang yang otoritas, dan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ini ayat 2 ya, beda dengan ayat 1 tadi. Maka si penerima perintah ini karena dia melaksanakan masih dalam job desk-nya, ayat 2, atau onderhezigheid, ya dia nggak bisa dipidana. Contohnya mungkin paling gampang boleh saya kasih contoh ya, misalkan belum ada SPDP nih, belum ada surat perintah dimulai penyidikan. Seorang pejabat dari salah satu institusi kepolisian misalnya, memiliki dendam pribadi. Ya dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk ya udah kamu tangkap saja orang itu. Tahan dulu, misalnya tangkap dulu 1x24 jam, masalah nanti ada pra peradilan dan sebagainya, itu urusan lain. Padahal belum ada SPDP. Nah ini SPDP kan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai suatu serangkaian untuk melakukan pengumpulan bukti untuk membuat satu perkara terang dan menemukan siapa tersangkanya, kurang lebih gitu ya definisi KUHP. Nah berarti perintah itu sebenarnya meskipun ada hubungan faktor de jure, itu tidak ada otoritas karena belum ada SPDP dari atasannya kan. Belum mulai penyidikan bagaimana mungkin bisa melakukan suatu upaya paksa atau dual middelen tadi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk membedakan antara ayat 1 dan ayat 2 tadi. Demikian. Ya, terima kasih ahli atas pencerahannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina,
dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang. Ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking. Tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang. Sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi. Oke. Dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini
dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Wittluking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau Wittluking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada Moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih saudara ahli. Kami ingin kembali ke pasal 51 KUHP ya. Menurut ahli, bagaimana dalam hal terdapat keraguan dalam memaknai atau menafsirkan rumusan pasal 51 ayat 1 KUHP secara apa yang tertulis dalam norma undang-undang atau secara gramatikal, dan apakah yang menjadi latar belakang peristiwa atau kejadian yang melandasi aturan perumusan aturan perintah jabatan baik secara historis maupun secara filosofis. Iya, mohon izin majelis, ketika saya melihat beberapa referensi memang contoh-contoh yang diberikan oleh beberapa penulis buku tidak terlalu clear menjelaskan hal ini gitu ya. Bahkan ini membuat seringkali terjadi perdebatan di luar sana tentang perintah jabatan atau amtelike bevel. Ya wajar saja ketika kita membaca secara gramatikal ini kok boleh orang melakukan perbuatan pidana ya. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dilarang. Oleh karena itu kita perlu kembali pada penafsiran, kalau ada keraguan ya atau penafsiran gramatikal, kita perlu kembali kepada penafsiran historis atau historia legis dan penafsiran teleologis, keadaan sosial dan faktor-faktor yang membuat pembentuk undang-undang merumuskan pasal 51 ini. Boleh saya sampaikan alasan filosofisnya majelis? Ini berasal dari adagium id danum dat qui ubit dare, ius vero nulla culpa est, qui parere necessit, yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta
terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut. Nah, kalau bicara tentang ajaran filosofis, boleh saya jelaskan sedikit dengan singkat majelis. Ini sama tuanya dengan peradaban kerajaan Romawi yang sudah mengenal dunia kemiliteran sedemikian rupa. Pada waktu itu ada pemimpin dari pasukan besar yang prajuritnya sakit keras. Pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada prajuritnya. Dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan prajurit ini, dia mendatangi guru tersebut, tapi tanpa membawa prajurit yang sakit. Mungkin guru itu bertanya pada waktu itu, mana yang sakit yang mau saya sembuhkan, mana? Gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia bilang gini, aku ini juga seorang bawahan. Kalau aku suruh prajurit, aku datang, dia datang. Kalau aku suruh prajurit aku pergi, dia pergi. Dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah, maka yang lain itu akan melakukan perintah. Dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu. Dan yang penasihat hukum mau tahu apa yang terjadi, seketika itu juga prajurit yang sakit itu sembuh. Itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini, salah satu diantaranya ya, demikian. Baik, terima kasih saudara ahli, sangat mencerahkan bagi kami semua ya. Saudara ahli, tadi ahli mengatakan bahwa yang dihapuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP adalah elemen melawan hukum dari suatu pelaksanaan perintah jabatan. Pertanyaan kami, bagaimana kaitan antara elemen melawan hukum dengan kesalahan? Terima kasih. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi bicara tentang elemen melawan hukum atau whether like hate, itu adalah keadaan yang bersifat objektif. Maka disebut dengan istilah objective on re element. Tetapi kalau kita bicara tentang kesalahan, itu bersifat subjektif atau subjektif on re element. Makanya harus dilihat dari sikap batin tadi, ya kan? Nah, orang yang melakukan suatu kesalahan, sudah pasti dia melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, belum tentu dia memiliki kesalahan. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Lalu jika terdapat keraguan-raguan ya dalam melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan suatu perintah jabatan, dalam arti si penerima perintah melaksanakan suatu perintah yang melawan hukum, misalnya menembak seseorang hingga mengakibatkan kematian. Pertanyaan kami, ajaran kesalahan mana dalam hukum pidana yang seharusnya diterapkan? Iya, dalam melihat ajaran kesalahan mana, tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan ada ajaran kesalahan psikologis, ada ajaran kesalahan normatif deskriptif. Kalau ajaran kesalahan normatif deskriptif, ketika seseorang memenuhi rumusan delik dan yang dilakukan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan itu selesai. Makanya disebut dengan normal for trading, kesalahan yuridis tadi. Tetapi kalau ada keraguan-raguan dalam melihat apakah, karena begini penasihat hukum, ketika seorang menggunakan ajaran kesalahan normatif, dia menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk melihat apakah seseorang ini bersalah tapi dari luar. Loh, kamu kan seharusnya bisa menghindar, seharusnya bisa mengabaikan, seharusnya bisa menghindari kemungkinan dipidana. Tapi nggak pernah melihat bagaimana sikap batin pelaku, yang mana hal ini bisa diwujudkan dengan melihat bagaimana ajaran kesalahan psikologis sebagai implementasi dari hukum pidana modern dan juga yang dilihat dalam KUHP baru sebagai suatu keseimbangan. Dader strafre. Jadi hukum pidana melihat antara keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin dari si pelaku. Baik, terima kasih saudara ahli. Kami kaitkan dengan peristiwa yang tadi rekan kami tanyakan, perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan. Dan si bawahan tersebut karena mengalami kegoncangan jiwa, tertekan secara mental, dia kemudian berdoa supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana menurut pendapat ahli pidana terkait dengan asas subsidiaritas dikaitkan dengan peristiwa tadi? Ya, jadi memang akan sulit kalau kita hanya melihat tadi apa ada kata berdoa ya, Ya. ketika dia menerima perintah. Jadi akan sulit sekali melihat
ukuran-ukuran normatif untuk menilai apakah dia bisa menghindari perbuatan tersebut. Nah, maka dari itu, ajaran subsidiaritas ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana, dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah, kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya, orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skuld begrip atau kesalahan psikologis. Sekalipun melebihi perintah tetapi berdasarkan penjelasan dari sisi psikologis, seperti itu kondisinya. Terima kasih Saudara. Pertanyaan terakhir dari kami. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya. Dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh di atasnya. Padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum. Pertanyaan kami, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawahan tersebut? Lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP? Mohon penjelasan ahli. Sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan Kapolri tersebut, tetapi dari sisi peraturan, ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau rehling. Ini bukan keputusan atau besiking. Artinya ini mengikat, tetapi kalau lihat dari tadi, itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika, disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia. Dan ketika seorang bersalah secara etik, dia belum tentu bersalah secara pidana. Baik. Tapi orang yang salah secara pidana, sudah barang tentu dia salah secara etis. Baik. Berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian. Baik. Kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Terima kasih Saudara ahli, biar dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Saudara ahli, tadi saudara ahli sudah banyak menjelaskan tentang pasal 51 Amblik Bevel. Sekarang saya mau tanya kepada saudara ahli tentang hal yang di luar itu. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau biasa disebut dengan justice collaborator. Dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Nah, ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan. Nah, bagaimana pendapat dari saudara ahli terkait pandangan tersebut? Mohon dijelaskan. Baik, jadi sebenarnya adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit, memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak pidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya. Tetapi dalam penjelasan terakhir ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi.
Nah, kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28. Ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif, mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam Delneming tadi tidak ada saksi pelaku. Tapi ini dalam konteks perlindungan. Dan 5 item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif. Karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya. Kan nggak ada kaitannya pembunuhan dengan aset tiba-tiba gitu kan ya. Belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Dan boleh saya tambahkan sedikit lagi? Sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya, tetapi gini, kita bisa melihat dari pasal 6 Konvensi Hak-Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang ICCPR gitu ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, the most serious crime, yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan Covenant atau Konvensi tentang Kejahatan Genosida. Nah, kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KUP baru, itu di breakdown tuh. Ada terorisme, ada segala macam gitu ya. Nah, salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati. Kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati. Yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated murder tadi? Demikian. Baik, terima kasih Saudara ahli. Kemudian terkait saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tadi Saudara ahli, bagaimana kaitannya dengan penyertaan? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu dua hal yang berbeda karena terminologi saksi pelaku itu tidak dikenal dalam penyertaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan orang yang mengungkapkan ini, maka pilihannya itu hanya bisa dilihat dari sisi downplayhan atau itu gitu ya. Ada orang yang menyuruh atau ada orang yang menggerakkan. Dia mau coba nih mengungkapkan suatu kejadian yang memang secara sedemikian rupa dirancangkan atau diwujudkan deliknya. Ya, secara umum ini ya. Ya, terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan
yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawiskrah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya, itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas. Bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin majelis, mohon izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada 2 jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada 2 alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam.
Masih ada lagi? Sesuai dengan Enggak, asas. kalau memang masih Sudah ada cukup. lagi, kami tambah waktunya. Cukup majelis, Cukup, kami ya? mengikuti dari majelis. Silakan kepada penasihat penuntut umum kami berikan waktu.